Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Angel Kahidopang dari kelas A1 semester 1 Fakultas Keperawatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pendidikan agama Kristen terhadap perilaku dan kepribadian pada masa remaja. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Kristen sebagai dosen pengampu Pendeta Dr. Yosi Kenny Yakob MTeol MPDK. Berikut ini penjelasannya. Masa remaja adalah masa transisi kehidupan dari kanak-kanak menuju dewasa yang terdapat banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada diri remaja itu sendiri. Masa remaja juga merupakan masa yang sangat rentan terhadap perilaku yang salah karena pengaruh negatif dari luar keluarga. Masalah-masalah yang sedang terjadi pada remaja di era revolusi industri 4.0 seperti pergaulan bebas, seks bebas, kecanduan teknologi, penggunaan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya, sehingga dapat mengikis karakter remaja Kristen. Pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan untuk menumbuh kembangkan kepribadian Kristen dalam diri remaja. Pendidikan agama yang diajarkan akan membawa dampak positif bagi anak-anak yang dibimbingnya, sebab dengan adanya materi pendidikan agama Kristen, remaja akan terbentuk. Pendidikan agama Kristen dalam perilaku dan kepribadian remaja adalah merupakan suatu sarana pembentukan yang membimbing dan mengelola kehidupan remaja dengan berbagai masalahnya untuk dapat mengatasi secara alkitabiah. Pendidikan kepada anak-anak dalam sekolah sangatlah penting. Gereja harus mampu membentuk mentalitas dari sejak anak-anak. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Terdapat dalam Markus 12 ayat 14. Ayat ini juga sebagai dasar Alkitab dari pelaksanaan pendidikan anak. Sebagaimana Yesus menghargai dan menerima anak-anak, demikian pula gereja menghargai dan menerima mereka melalui pendidikan atau pengajaran anak. Dari semua hal tentang pendidikan agama Kristen, semua bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan anak-anak, memimpin dan mengarahkan anak-anak agar memiliki karakter Kristus dalam dirinya. Rasul Paulus mengidentikan pendidikan sebagai proses pendewasaan atau peneguhan iman. Setelah menerima Kristus, mereka harus berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, supaya iman mereka semakin teguh. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan dalam diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan bersyukur. Kolose 2 ayat 6-7. Oleh sebab itu, bagaimanakah pendidikan agama Kristen dapat memberi pengaruh yang nyata dalam perilaku dan kepribadian remaja? Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dan sesuatu, benda atau orang yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang, sehingga perlunya pendidikan agama Kristen dalam kehidupan anak-anak sebelum menginjak masa remaja. Karena itulah yang akan menjadi dasar bagi kehidupan remaja untuk bertindak berperilaku sebagai ciri dari kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan di dalam pendidikan agama Kristen. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum,
Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.